Halo teman sekalian, apa kabar? Salam sehat dan merdeka. Masih dalam rangka menyambut HUT RI ke-76, ngeteh bareng Dev Chua kali ini bersama Maya Ratih, seorang desainer muda, handal, dan begitu mencintai budaya Indonesia, yaitu berupa wastra-wastra Nusantara. Nah, dalam pembuatan gaun-gaunnya, banyak sekali menggunakan unsur wastra Nusantara, baik itu berupa batik, ataupun songket, ataupun tenun, dan lain sebagainya. Yuk kita saksikan bersama Maya Ratih. Halo, jumpa lagi dengan Dev Chua di sini. Nah, sore hari ini tamu saya adalah istimewa. Dia adalah teman saya, sudah lama sekali bergerak di bidang fashion design, terus udah gitu kegemarannya akan merangkai kain atau merancang busana. Nah, saya perkenalkan Maya Ratih, tapi biar Maya sendiri yang memperkenalkan diri. Silakan Mbak Maya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kalau sekarang ya, yang penting bahagia biar imun kita nggak drop. Harus. Kalau drop nanti yang serem-serem itu loh. Oke, perkenalkan saya Maya Ratih. Usia saya 38 tahun dan saya bergerak di bidang fashion gitu. Jadi di sini saya sudah menggeluti bidang fashion itu sejak tahun 2009. 2009 Cukup udah lama ya. Udah buka usaha sendiri, merancang busana untuk klien seperti itu. Tapi kalau saya menyukai bidang fashion, kecantikan itu dari saya kecil kayaknya. Saya lebih menyukai seni dari kecil, jadi udah seneng gambar, udah seneng dandan gitu dah. Jadi ya my world ya seputar itu. Jadi Maya ini memang suka sekali bersolek, apalagi yang cantik-cantik. Memang sih cantik, jadi kalau dipoles lagi kan tambah cantik tuh. Jadi ternyata itu merupakan suatu kesukaan dia. Iya. Lanjut Maya. Oke. Jadi di sini memang dari awal itu saya menyukai keindahan dan segala sesuatu yang berbau antik. Waduh, Gitu. kalau antik saya juga demen yang antik ya, tapi yang antik apa nih? Nah, khususnya wastra yang ada di sini yang kita miliki ini itu karena gini ya, menurut aku bangsa kita itu kaya raya akan wastra. Banget, setuju. Gitu. Ya, setuju. Jadi di sini saya pengen banget gitu loh menggeluti bidang ini khususnya. Jadi meskipun dia perancang busana, ya itu saya warisan Nusantara itu saya bawa gitu. Tetap ikut nih. Jadi mau itu kah batik, maukah itu tenun, ataukah itu songket ya. Apapun itu, kalau di mata desainer itu mungkin selembar kain itu bisa menjadi sesuatu mahakarya. Nah, bicara soal mahakarya, kan pasti pengen tahu dong prestasi Maya nih apa aja. Ayo Mai, kasih tahu ke teman-teman deh. Salah satu yang terbesar ya pencapaian kita waktu itu, saya bersama sahabat saya Morfasio. Jadi Morfasio ini dari aksesoris. Oke. Jadi saya bekerja sama dengan Morfasio, berkolaborasi untuk membuat sebuah karya. Nah, waktu itu kita membawa nama Indonesia untuk membuat nasional kostum. Nasional kostum di ajang Miss waktu itu Miss pariwisata. Jadi di sana itu Miss Grand International. Yes. Okay, Miss Grand International 2017. Ya, dan waktu itu diadakan di Vietnam. Oke. Ya, dan puji Tuhan Indonesia menjadi pemenang untuk nasional kostum. Luar biasa, jempol. Saat itu saya membawakan tema Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Ya. Nah, Ibu Pertiwi pasti menyangkut hal-hal tertentu nih. Dan itu berupa apa, ya kan? Apakah batik atau songket dan lainnya? Mungkin sebagian dari teman-teman Dev mungkin sudah tahu atau pernah mendengar Maya Ratih dengan karyanya itu. Tapi kita dengarkan langsung nih dari Mayanya yang akan menceritakan nih. Oke, jadi waktu itu bertemakan Ibu Pertiwi. Pada saat itu kami diberi tema untuk membuat
hasil karya kami itu dengan tema kerajaan. Kerajaan. Ya, nah jadi di sini Indonesia kan banyak banget tuh, ya kan, Iya, suku, bangsa, luar bahasa, biasa. semua. Kerajaan mana yang mau kita angkat nih, Betul. gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk mengangkat Indonesia lah sebagai kerajaan maritim. Gitu. Indonesia sebagai kerajaan maritim. Ya, jadi di situ kita mencangkup, kita mau kasih tahu tuh kepada dunia kalau kita tuh memiliki beragam, beraneka ragam suku bangsa, budaya, dan kain-kain yang indah tentunya ya. Jadi itu di dalam satu kostum itu kita masukin tuh ada batik, ada tenun, ada songket, gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat juga, masih ada di Mayarati Couture Instagramnya atau di Morfasio. Nah di situ ada penjelasan tentang hasil karya Ibu Pertiwi. Itu benar-benar kami membawa Indonesia, bukan mewakili salah satu daerah. Ya. Jadi di situ dunia tahu, oh Indonesia ternyata memiliki keberagaman seperti itu. Dari songket, batik, dan lain-lain, semua dipadu menjadi satu mahakarya dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini kaya. Kaya akan apa? Budayanya, lalu kekayaan alamnya, dan lain sebagainya. Itu yang kita mau tampilkan, kaya Indonesia. Seperti itu ya. Nah, itu wah cantik sekali pasti hasilnya. Nah, Anda bisa melihat sendiri nanti seperti yang Maya tadi sudah sampaikan. Nah, Maya gini, kalau misalnya melihat selembar kain batik misalnya, itu sebenarnya yang terpikirkan oleh Maya, kira-kira kain batik itu apakah cuma bisa dijadikan jarik gitu ya, atau mungkin bisa dijadikan sesuatu yang kelihatannya modern, terus udah gitu bisa anak muda pakai atau bagaimana? Ada nggak ide seperti itu gitu? Kalau melihat kain batik kan umumnya klasik ya, kebanyakan begitu. Nah itu kira-kira gimana Mas ceritanya? Oke, jadi sebenarnya gini, saya itu memang sangat penyuka batik klasik, batik antik yang originalitasnya tuh kental banget gitu ya. Tapi tunggu dulu, dalam hal ini kita tos. Itu sama, karena kecintaan kita akan batik itu ya luar biasa. Apalagi saya senang sekali batik antik, batik Pakeman, batik pesisiran atau apa-apa. Ayo lanjut Maya. Cuma kalau melihat wastra gitu ya, peninggalan yang udah berpuluh-puluh tahun seperti itu, kok kayaknya kalau dipotong-potong dijadiin baju kok sayang banget. Sekali, betul. Saya setuju itu. Ya, nah jadi di sini gimana ya caranya supaya saya tuh bisa memperkenalkan ke generasi yang selanjutnya supaya bukan barang-barang branded dari luar aja gitu yang keren, tapi kita tuh punya sebenarnya gitu loh. Nah jadi dari motif itu sebutlah misalnya parang. Dan parang kan ada beberapa macam motif tuh. Beragam macam. Nah beragam macam. Terus ada batik pecinan, pesisiran, batik mencin. Nah itu kan kita bisa ambil per tema. Nah misalnya kayak yang kayak saya pakai nih, batik kontemporer, batik lukis. Nah ini tetap ada motifnya gitu, ada parangnya, terus ntar bisa digabung sama sekar jagad, digabung sama lukis gitu. Dimana jadi sesuatu yang modern. Betul itu bukan print ya. Kalau print kan kita nggak sebut batik. Kita nggak sebut batik. Nah, itu tekstil ya. Tekstil. Nah ini kita kan bisa pesan. Dan itu juga dengan secara nggak langsung kita mengajak teman-teman pekerja pembuat kain juga. Oh iya, memperluas. Oh iya ternyata bisa dibikin kontemporer. Oh ternyata bisa di mix match. Bergulir dengan perkembangan zaman. Betul. Bergulir dengan tren yang ada. Betul. Dengan generasi milenial. Betul. Idenya apa nih? Generasi milenial pasti kan munculnya tong apalagi nanti Gen Z ya kan? Banyak sekali. Ya kan? Betul. Itu idenya nggak habis gitu. Jadi dari situ ya makanya saya bilang belajar itu nggak ada waktunya. Betul. Nah, itulah jadi yang membuat saya pengen berkreasi terus di sini karena kita punya kekayaan alam yang banyak ya, yang kaya ya, kekayaan kain wastra, yang indah-indah wastra juga ini perkembangan zaman nih. Nah jadi menurut saya jalannya itu harus beriring, harus sejajar. Iya betul.
harus beriring. Gimana caranya? Ya salah satunya medianya ya ini. Ya, jadi melalui tangan-tangan desainer ini membentuk sesuatu yang terlihat modern tapi tidak melupakan unsur aslinya, yaitu misalnya si batik tulis tetap dikerjakan secara manual, secara batik tulis, tapi bukan berarti dengan motif yang modern dia akan menggunakan misalnya mesin atau lain sebagainya. Tidak, tetap menggunakan kearifan lokal dari membatik itu sendiri. Nah, dengan bantuan atau ide-ide dari desainer ya, contohnya seperti yang tadi Maya katakan, misalnya ini mungkin dipadukan dengan ini, yang ini dipadukan dengan yang di sana, lalu menghasilkan satu karya yang mungkin wah keren ya ternyata ini begitu. Jadi tidak melulu bahwa batik itu seperti itu atau yang seperti yang biasa kita ketahui ya, dan batik itu tetap akan terus bergulir dan menjadi sesuatu yang identitas bangsa mungkin ya, karena ya balik lagi batik itu adalah warisan leluhur kita yang luar biasa. Nah, dalam rangka menyambut HUT RI ke-76 ini, kita kan pasti merasa wah 76 tahun ya Indonesia merdeka. Nah, dalam kemerdekaan itu bagaimana sebagai Maya Ratih ingin mengekspresikan lebih lanjut karyanya di tahun-tahun ke depan, itu seperti apa? Apakah akan menggali lebih dalam lagi di dunia wastra ataupun misalnya batik ataupun lain-lainnya? Bagaimana, Mai? Salah satu keinginan saya yang terbesar sebelum pandemi, sebelum kita diganggu pandemi ya, bukan hanya keinginan sih, memang sudah berjalan. Jadi saya ingin banget menjelajahi Indonesia dari daerah per daerah gitu. Saya ingin mengangkat kain-kain yang ada gitu, apalagi kain-kain yang belum pernah terangkat. Betul. Ya pasti banyak tuh. Nah Betul. di situ kita kulik, kita angkat, kita desain, kita kenalkan kepada Indonesia, bahkan nanti kita angkat ke ajang internasional. Gitu. Itu luar biasa sekali. Karena dengan cara begitu batik kita akan dikenal lebih luas di mancanegara, atau wastra-wastra kita lebih dikenal di mancanegara. Betul. Semisal ada sesuatu yang belum pernah terekspos, itu pun juga kita bisa ekspos di lokal ya, dan mereka akan tahu oh ternyata ada batik tipe ini dari daerah ini, seperti itu. Jadi itu yang menjadi satu keinginan dari Maya sendiri untuk menggali itu, mungkin akan mengkreasi sesuatu ya pastinya ya, karena kan dari kain itu ya seorang desainer pasti akan bisa merancang sesuatu, dan itu saya berani taruhan itu akan menjadi indah begitu. Nah, salah satu contohnya seperti yang ada di belakang ini ya. Ini salah satu unsur ya dari batik, ada jakat, ada tenunnya, ada unsur kearifan lokalnya berupa batik yang dipadukan dengan kain lainnya seperti ini, dia dipayat di dalamnya dan lain sebagainya. Maksudnya kita itu bisa bermain dengan wastra kita. Jadi jangan pernah takut ya untuk bermain dengan wastra kita, karena wastra kita itu kaya sekali. Ya. Maya, ada pesan untuk anak muda? Pesan saya ya, banyak sih sebenarnya, tapi salah satunya itu jangan menganggap batik itu atau wastra lain itu kainnya orang tua. Saya setuju. Ya, karena banyak banget yang menganggap nggak mau pakai batik kayak encim-encim, nggak mau pakai batik kayak oma-oma gitu. Banyak banget kain-kain batik kontemporer sekarang, ataupun kalau yang memang menyukai batik klasik seperti saya, itu banyak banget juga gitu ya. Jadi di sini jangan takut untuk berimajinasi, bereksplor, mengekspresikan diri sambil membawa identitas bangsa kita. Bangga menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan wastra Indonesia. Maya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga, Davi. Udah bisa wawancara bareng dengan saya di Ngeteh bareng Dev Chua. Sungguh luar biasa, dan kita harapkan bahwa melalui para desainer-desainer muda kita, setiap wastra itu bisa digali lebih dalam, dan itu menjadi suatu kekayaan tersendiri bagi bangsa, dan bisa kita bagikan juga ke dunia
yang menguntungkan para pembatik atau para penenun atau apapun juga seperti itu. Terima kasih banyak sudah ngobrol bareng Dev Chua di ngeteh bareng Dev Chua. Yuk kita minum mari dulu. kita ngeteh dulu nih. Lupa. Sampai jumpa.